yang pertama kali yang muncul adalah begini. Aduh, kayak tahun kemarin gue banyak mengalami stagnasi deh. Tidak banyak hal yang gue raih, yang berhasil saya wujudkan kehidupan saya. Saya lebih banyak nyeselnya dengan apa yang terjadi di tahun kemarin. Yang kedua, kayaknya di tahun kemarin aku bikin banyak banget rencana. Tapi kok yang terwujudnya sedikit banget. Nah, atas dasar itulah kita katakan bahwa ada dua problem klise nih. Yang pertama adalah mereka melihat bahwa hidupnya itu tidak mengalami banyak kemajuan. Kedua adalah merasa bahwa banyak kegagalan atau tidak terwujud dalam hidupnya. Jadi bikin rencana, dari target kemarin berapa yang tercapai? Ya, paling-paling cuma sekitar 20% lah, 30%. Awal-awal tahun 2021 kemarin, saya udah begitu bersemangat melakukan ini itu. Akhirnya sampai akhir tahun, nggak banyak yang bisa saya kerjakan. Nah, klise banget kan? Isi resolusinya sama lagi. Yang dikerjain sama aja gitu. So, apa yang bisa kita lakukan? Caranya sederhana. Jangan menjadi seperti keledai. Belajar dari pengalaman dan itu jadi referensi yang bagus. Selalu harus seperti itu. The idea adalah don't start something new if you don't learn from the past. Dalam hal ini, kita mesti belajar dari dunia olahraga. Saya ambil salah satu tokoh menarik, Sir Alex Ferguson. 1986 dia memulai waktu ketika dia menjadi manajer dan pelatih di MU sampai 2013. Dan ini mencetak rekor yang begitu luar biasa dari bagaimana dia memanage MU. Setiap kali mereka bertanding, mereka selalu replay pertandingan itu. So what you do good, what you do bad, what can you do next? Makanya saya selalu bilang gini, kalaupun Anda nggak punya seorang coach buat hidup Anda, untuk diri Anda guys, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, professionals, leaders, you can be your own coach. Kalau perlu, minta bantuan teman hanya untuk jadi mirror aja. Asking 3 pertanyaan penting. Dan ini 3 pertanyaan cukup bisa merubah hidup seseorang dengan luar biasa. 1. Apa yang menurutmu kamu lakukan dengan bagus di tahun kemarin? Apa buktinya? Dan kemudian, saya akan memberikan masukan kepada si orang itu, apa yang menurut saya dia lakukan dengan bagus di tahun kemarin. Jadi, persepsi dia, persepsi saya. Kedua, apa yang kamu lakukan kurang bagus menurut kamu di tahun kemarin. Dan kemudian saya akan memberikan masukan dari sudut pandang saya, apa yang dia lakukan dengan kurang bagus di tahun kemarin. Dan hal yang ketiga adalah, apa yang kamu akan lakukan di tahun berikutnya. So, saya juga akan memberikan masukan apa yang sebaiknya kamu lakukan. Makanya, sangat penting buat kita untuk tidak defensif, bahwa rendah hati itu penting, bahwa kita mau terbuka untuk masukan buat orang. Karena gini, ada 5 hal yang bisa kita lakukan sebagai bahan refleksi buat kehidupan kita. 1 adalah dengan cara melihat target dengan achievement-nya kita. 2, melihat sisi bagus dan kenapa kita berhasil mencapainya. 3, melihat dari kegagalan yang kita alami dan kenapa. 4, melihat dari berbagai aspek, jadikan sebagai barometer dan kita nilai. Misalnya contoh, buat kita pribadi, paling nggak ada 6 aspek. Spiritual, mental, emosional, relationship, finansial, dan kondisi kesehatan. Kita nilai aja dari 0 sampai 10. Butuh kerendahan hati kita untuk mengakui bagaimana kondisi kita tahun kemarin. Nah, hal yang nomor 5, yang paling penting yang bisa kita jadikan bahan untuk refleksi kita adalah minta masukan dari orang lain. Jadi orang-orang yang kita kenal, rekan, bahkan bisa juga dengan atasan. Pak, apa sih masukan Bapak buat saya untuk tahun kemarin yang sudah saya lakukan dengan baik dan apa yang bisa saya improve, Pak? Dan ingat gitu loh, feedback is the breakfast of the champion. Akhirnya kemudian kita akan menjadi orang yang menjalani progres. Saya kasih ilustrasi. Ini di buku yang ditulis Reza Amabel. Jadi cerita tentang anak IT baru. Yang kerja setengah mati, berusaha membereskan. Akhirnya satu masalah. Jadi ada bug di sistem mereka. Akhirnya selesai. Actually, it's very simple things. Tapi masalah itu bisa diselesaikan. Dan anak IT ini begitu happy, begitu gembira. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba salah satu seniornya bilang, gitu aja happy banget. Tiap hari, tahu nggak? Gue mecahin masalah yang jauh lebih besar daripada tiap hari loh. Tapi bagusnya adalah si anak IT itu dengan tenang menjawab begini, ya nggak apa-apa. Itu kan lo, tapi buat saya, apa yang saya sudah selesaikan, dan itu memakan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan sesuatu yang saya belum pernah terbiasa. Buat saya itu adalah kemajuan. Dan diceritakan bahwa akhirnya si anak IT itu nggak bekerja lama di situ. Karena dia merasa bahwa lingkungan itu bukan lingkungan yang memotivasi dia. Apa yang diceritakan oleh Reza Amabel ini, betapa banyak situasi seperti itu yang kemudian membuat jiwa-jiwa menjadi begitu kering di organisasi. Karena orang tidak dipercaya, dihargai, dan tidak merasakan kemajuan. Nah, sebaliknya, ini tidak ada di buku tersebut, tapi ini adalah cerita dari Joe Girard. Joe Girard itu siapa? Buat teman-teman yang di sales biasanya tahu. Itu adalah salah satu sales yang berhasil mencetak rekor dunia penjualan.
Dan yang luar biasa dari Joe Girard ini adalah dia jualan mobil, tapi dia mengajarkan prinsip ketika dia sudah sukses. Dia bilang begini, sebagai salah satu cara untuk bisa menjadi seorang juara jualan adalah kamu bisa merasakan kemenangan. Nah, salah satu cerita yang dia kisahkan adalah tentang seorang sales yang luar biasa di otomotif yang pertama kali berhasil jualan. Karena dulu itu yang namanya jualan mobil itu kan mobil ya, iya spare part yang iya. Jadi setelah hampir pertama kali diterima, kan magang dulu. Dan yang pertama kali dia jual adalah knalpot mobil. Dan dia happy banget itu. Wow, dan sebagainya. Dan apa yang kemudian terjadi adalah, ya sama mirip seperti cerita tadi. Senior-seniornya kemudian menertawakan. Gila, baru jualan knalpot. Udah happy banget. Kita jual sampai mobil berpuluh-puluh, beratus-ratus gitu aja nggak kayak gitu. Tapi kemudian yang menarik adalah justru si anak itu sama seperti cerita tadi mempertahankan semangat itu dan mengingat pengalaman pertama kali dia berhasil jualan knalpot. Dan kelak si anak itulah yang kemudian menjadi salah satu sales terbaik di dunia otomotif. Nah, si Joe Girard ini kemudian mengajarkan bahwa adalah sangat penting buat kita untuk bisa merasakan, menghargai even sebuah kemajuan kecil dan mengingat itu untuk membuat kita termotivasi lagi. Nah, persis itulah yang kemudian diteliti oleh Teresa Mabile, profesor dari Harvard Business School bersama dengan temannya namanya Stephen Kramer gitu. Mereka meneliti 12.000 karyawan. 15 tahun lebih mereka meneliti dan ditulis di buku itu. Itu yang membuat mereka menjadi terkenal. Intinya adalah dia melihat bagaimana karyawan sukses, karyawan yang gagal itu seperti apa sih perilaku mereka, apa yang membuat mereka berhasil. Mereka diminta untuk membuat semacam kayak diari harian. How do you feel? Apa yang kamu experience selama berada di kantor? Hasil dari diari ini kemudian menunjukkan karyawan profesional leaders yang merasa bahwa hidupnya itu ada pencapaian-pencapaian. Ternyata adalah orang-orang yang kemudian mencapai hasil-hasil yang dahsyat selama performance kinerja mereka. Prinsip ini kemudian mengajarkan kalau kamu bisa merasakan kemajuan, kesuksesan setiap hari, itu akan mendorong kamu untuk menjadi jauh lebih sukses yang lebih luar biasa.